never slow up, no I don't take shit, I got no. Ya, memang itu di luar. Timnas sepak bola Indonesia sudah terlalu lama, Indonesia tidak meraih medali emas SEA Games. Terakhir kali Indonesia merebut medali emas sepak bola SEA Games terjadi pada SEA Games Manila tahun 1991 lalu. Saat itu, skuad Garuda berhasil menumbangkan Thailand dalam laga puncak. Setelah melakoni duel ketat, Indonesia keluar sebagai pemenang lewat babak adu penalti 4-3, setelah sebelumnya bermain imbang 0-0. Satu di antara pemain yang memperkuat timnas Indonesia dalam laga tersebut adalah Robby Darwish. Robby Darwish pun berharap Indonesia bisa merebut medali emas kembali. Dia memberikan pesan khusus bagi Garuda Muda. Robby Darwish menyebutkan setidaknya ada 4 hal yang bisa menjadi kesuksesan timnas Indonesia U22. Mental bermain, kontrol emosi, tetap bermain seperti gaya sendiri tidak terpengaruh permainan lawan, lebih sabar lagi, ujar Robby, kepada Tribun News, Senin, 15 Mei 2023. Selangkah lagi timnas Indonesia U22 berpeluang mematahkan penantian 32 tahun medali emas SEA Games cabang olahraga sepak bola. Anak asuh Indra Syafri itu akan menghadapi Thailand dalam babak pamungkas SEA Games 2023 Kamboja. Partai final itu akan bergulir di Stadion Olimpiade Nasional, Phnom Penh, Selasa, 16 Mei 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini pun banyak dinanti masyarakat Indonesia khususnya para pecinta sepak bola. Bagaimana tidak? Indonesia terakhir kali mendulang emas lewat cabang olahraga sepak bola pada SEA Games 1991 Manila. Kala itu, skuad Garuda yang masih ditukangi pelatih asal Uni Soviet, sekarang Rusia, Anatoly Polosin, berhasil menumbangkan Thailand dalam laga puncak. Menjalankan duel ketat, timnas Indonesia keluar sebagai pemenang lewat babak adu penalti 4-3, setelah sebelumnya bermain imbang 0-0. Satu di antara pemain yang memperkuat timnas Indonesia dalam laga tersebut, Robby Darwish, memberikan pesan khusus bagi Garuda Nusantara, julukan timnas Indonesia U22. Robby Darwish setidaknya menekankan 4 hal yang bisa menjadi kesuksesan timnas Indonesia U22. Mental bermain, kontrol emosi, tetap bermain seperti gaya sendiri tidak terpengaruh permainan lawan, lebih sabar lagi, ujar Robby, kepada Tribun News, Senin, 15 Mei 2023. Bicara gaya permainan dan komposisi pemain, Robby Darwish mengatakan bahwa kualitas timnas Indonesia imbang dengan tim Gajah Perang, julukan timnas Thailand. Pria berusia 58 tahun itu menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan, harus bisa memainkan perannya sebaik mungkin jika ingin menggondol medali emas ke tanah air. Kalau melihat permainan gak begitu jauh, sama juga, tergantung ke mental dan kepintaran, tergantung taktik dan strategi juga, tutur Robby Darwish. Kendati Indonesia memang tidak diunggulkan dari segi statistik, Robby justru mengatakan hal tersebut bisa menjadi senjata untuk Garuda Nusantara. Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Robby, adalah para pemain Indonesia U22 harus lebih piawai mengontrol emosi ketika di lapangan. Karena Thailand juga yang biasanya ketemu di final, sudah terbiasa, dan mereka juga sudah tahu karakter Indonesia. Bisa juga mereka memicu mental dengan bermain keras, sudah biasa Thailand seperti itu, ungkap Robby. Sekadar informasi, timnas Indonesia U22 meraih tiket final cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2023 Kamboja, setelah menumbangkan Vietnam. Meski bermain dengan 10 pemain setelah Pratama Arhan dihukum kartu merah oleh wasit, Indonesia berhasil menutup laga dengan keunggulan skor 3-2 atas Golden Star Warriors, julukan Vietnam, di Olympic Stadium Phnom Penh, Sabtu, 13 Mei 2023. Asa timnas Indonesia U22 untuk meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 sedikit lagi akan tuntas. Pasalnya Garuda Nusantara berhasil menjejakkan kaki di partai final. Kepastian itu didapatkan setelah timnas Indonesia U22 menghadapi timnas Vietnam U22 di semifinal sore tadi. Pertandingan yang digelar di Olympic Stadium Phnom Penh itu berjalan keras sejak awal laga. Di laga ini, Garuda Nusantara berhasil menang dengan dramatis. Mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di masa injury time.
Dari kemenangan ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Apa saja itu? Simak selengkapnya di bawah ini. Pelajaran pertama yang bisa dipetik dari kemenangan atas Vietnam ini adalah Indonesia wajib membenahi cara bertahan saat menghadapi set piece. Gol pertama Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Van Tung ini lahir dari skema bola mati. Pada saat itu koordinasi antara kiper dan bek Indonesia kurang bagus, sehingga sundulan Van Tung bisa masuk ke gawang Indonesia. Ini kali kedua Indonesia dibobol dengan skema bola mati, jadi Coach Indra Syafri perlu membenahi lagi agar kesalahan yang sama tidak terulang di final. Satu hal yang menarik di laga ini adalah Indonesia punya kartu as yang mematikan, yaitu lemparan jauh ke dalam. Pratama Arhan selaku eksekutor lemparan ke dalam mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga 2 gol pertama Indonesia lahir dari lemparan ke dalam Arhan. Sayang sekali senjata rahasia ini tidak bisa digunakan di final, karena Arhan mendapatkan kartu merah di laga ini sehingga bakal asben di final. Salah satu hal yang patut dijelajahi dari Indra Syafri di laga ini adalah kejeliannya dalam membuat pergantian pemain. Di jeda pertandingan, Indra Syafri membuat 2 pergantian pemain. Muhammad Ferrari dan Muhammad Taufani masuk menggantikan Komang dan Ananda Raihan. Terbukti pergantian pemain ini jitu, karena 2 nama tersebut menjadi pencetak gol kedua dan ketiga Indonesia di laga ini.